Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Permana Putra dari kelompok 2 kelas 1B PGSD Penjas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ragam bahasa dan karakteristiknya. Langsung saja simak video berikut ini. Ragam bahasa lisan dan tulis. Yang pertama, ragam lisan. Ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Dalam ragam lisan, kita berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Karakteristik ragam bahasa lisan antara lain: yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang kedua, ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan dan kosakata. Karakteristik ragam bahasa tulis antara lain: yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, tidak tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Selanjutnya, ragam bahasa baku dan tidak baku. Yang pertama, ragam bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, di mana pembicara atau penulis dituntut untuk bersikap sopan dan hormat terhadap mitra bicara, seperti dalam ceramah, pidato, seminar, atau diskusi. Karakteristik ragam bahasa baku antara lain: yang pertama, tidak terpengaruh bahasa daerah. Yang kedua, tidak terpengaruh bahasa asing. Yang ketiga, bukan ragam bahasa percakapan sehari-hari. Yang kedua, ragam bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang berkode berbeda dengan kode bahasa baku dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Karakteristik bahasa tidak baku antara lain: yang pertama, walaupun terkesan berbeda dengan bahasa baku, tetapi memiliki arti yang sama. Yang kedua, dapat terpengaruh oleh perkembangan zaman. Yang ketiga, dapat terpengaruh oleh bahasa asing. Selanjutnya, ragam bahasa sosial dan fungsional. Yang pertama, ragam bahasa sosial. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam sosial membedakan penggunaan bahasa berdasarkan hubungan orang, misalnya berbahasa dengan keluarga, teman akrab atau sebaya, serta tingkat status sosial orang yang menjadi lawan bicara. Yang kedua, ragam bahasa fungsional. Ragam fungsional sering juga disebut ragam profesional, merupakan ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Sebagai contoh yaitu adanya ragam keagamaan, ragam kedokteran, ragam teknologi, dan lain-lain. Kesemuaan ragam ini memiliki fungsi pada dunia mereka sendiri. Selanjutnya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Meskipun sudah sering didengar,
Ternyata belum semua orang memahami makna istilah baik dan benar dalam berbahasa. Tidak semua bahasa yang baik itu benar atau sebaliknya. Bahasa yang baik adalah yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Ada 5 ragam bahasa yang dapat digunakan sesuai situasi sebagai berikut. Yang pertama, ragam beku atau frozen, digunakan pada situasi hikmat. Yang kedua, ragam resmi atau formal, digunakan dalam situasi resmi. Yang ketiga, ragam konsultatif, digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi. Yang keempat, ragam santai atau kasual, digunakan dalam suasana tidak resmi. Yang kelima, ragam akrab atau intimate, digunakan antara orang yang memiliki hubungan sangat akrab. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun baku lisan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.